إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرامة ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna yawmakum hadza yawmun 'azim azamahullah wa syarrafa wa man yarghabu minal ayyami wa arrafa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama summa atba'ahu bi sitti min sawwal faka'annama shama sanatan kullaha fa idza sa'ida al-khatibul minbar fastami'u qabla yawm 'idil fitri rahimakumullah fastami'u qabla yawm الفطر رحمكم الله فاستمعوا قبل يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allazi amara al-muslimina wal-muslimati bis-sawmi Ramadan wa amara al-iftara fi hadha al-yawm. Allahu Akbar. Allazi ittahada al-muslimina wal-muslimat bi ta'limi jami'il 'ulumi من الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة كل يوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد بحبل الله المتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله وطاعته لعلنا من المفلحين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم حرام دمه وماله وإرضه أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang hari raya fitrah yang mulia, Maha besar Allah yang mewajibkan kita umat Islam berpuasa sebulanan Ramadan. Maha besar Allah yang menyuruh umat Islam dengan tidak puasa pada hari raya fitrah dan diharamkannya puasa pada hari raya ini. Maha besar Allah
yang mewajibkan umat Islam dengan bersatu dengan cara diwajibkannya belajar ilmu agama Islam seluruhnya, sebagaimana firman-Nya, wahai umat Islam, masuklah kamu dengan mempelajari ilmu agama Islam sekaliannya. Dan Rasulullah SAW mewajibkan umat Islam belajar ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan, atau ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, atau ilmu syariat, ilmu tariqat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Maha besar Allah yang maha agung, dan kepadanya segala pujian. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan umat Islam dengan bersatu, karena dengan bersatunya umat Islam menjadi kekuatan. Ya Allah, tambah rahmat dan salam kepada penghulu kita Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan umatnya sekalian. Kemudian daripada itu, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, sebelum saya menerangkan isi khutbah hari raya Fitrah tahun ini, terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri pribadi saya sendiri, kemudian kepada kalian, agar bertakwa kepada Allah dan taat ibadah kepadanya, supaya kita diberinya keuntungan di dunia dan akhirat. Kita perhatikan firman Allah, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah Islam, bersatu dan jangan bercerai-berai karena hal sepele. Kita perhatikan sabda Nabi, orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah bersaudara satu agama. Janganlah ada di antara umat Islam yang menumpahkan darah satu sama lain, dan jangan ada kezaliman harta benda, dan jangan ada di antara sesama Islam yang merusak nama baiknya. Dan jangan ada yang adu domba untuk memisahkan, menceraikan umat Islam dengan umat Islam lainnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha jujur Nabi kita Muhammad yang mulia, dan mudah kita termasuk hamba Allah yang mentaati kepada Allah dan mengamalkan perintah Nabi kita Muhammad dan menjauhi larangannya. Maha besar Allah, dan kepadanya segala pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah hari raya Fitrah hari ini, mari kita perhatikan sabda Nabi, bagaimana cara beliau hendak menyatukan umatnya dalam sabdanya, "Sataftariqu ummati bid'a salasati wa sab'ina firqatan kulluhum binnar illa wahidatan." Qila man haula'i ya Rasulullah? Qala ana wa ashabi, atau kama qala. Artinya akan terbagi umat Islam lebih 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Bersabda Nabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis Nabi ini menerangkan bahwa umat Islam lebih dari 73 golongan, dan semuanya adalah satu, yaitu beragama Islam. Ulama sufi menerangkan sabda Nabi, lebih dari 73 itu dengan membagi 4 ilmu agama yang diwajibkan umat Islam mempelajarinya. Menurut Nabi, ilmu yang wajib dipelajari umat Islam 3 part. Pertama ilmu iman, kedua ilmu Islam,
dan yang ketiga ilmu ihsan. Menurut sahabat, ilmu yang wajib dipelajari umat Islam yaitu yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Menurut tabi'in, ilmu yang wajib dipelajari umat Islam yaitu yang pertama ilmu syariat, yang kedua ilmu tariqat, yang ketiga ilmu hakikat, yang keempat ilmu ma'rifat. Isinya sama yang diterangkan Nabi tadi. Maka ulama sufi menerangkan yang disabdakan Nabi lebih dari 73 golongan itu dengan cara membagi golongan 4 ilmu yang wajib umat Islam mempelajarinya. Pertama syariat, mazhabnya ada 73. Kedua ilmu tariqat, kelompoknya ada 44. Ketiga ilmu hakikat, akidahnya ada 41 aqaid. Keempat ilmu ma'rifat, makamnya ada 42 makam. Jikalau umat Islam mau mempelajari ilmu ini kesemuanya, niscaya umat Islam akan menjadi satu, karena semuanya adalah benar. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu bis-silmi kaffah. Artinya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena umat Islam tidak semuanya mau belajar ilmu agamanya, maka diambil kesempatan hadis Nabi ini oleh orang Yahudi, Israel, dan Nasrani untuk mengadu domba umat Islam dengan umat Islam lainnya karena hal-hal sepele, hanya karena berlainan cara saja. Dikatakannya oleh Yahudi, Bani Israel, dan kaum Nasrani, wahai pemimpin Islam, golongan umat Islam itu berbeda dengan kamu, maka golongan kamulah yang paling benar. Seperti apa yang diterangkan Nabi kami Muhammad, kulluhum finnar illa wahidatan. Semua umatku yang 73 golongan itu masuk neraka kecuali satu. Nah, golongan kamu sajalah yang benar. Hancurkan golongan lain. Kamu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Hancurkan mereka dengan kekuasaan kamu. Pemimpin Islam yang tidak sempurna belajar ilmu pengetahuan agama Islam, merasa golongannya saja yang benar, maka memusuhi dengan golongan Islam yang lain golongannya, karena termakan adu domba Yahudi, Bani Israel, dan Nasrani yang musuh bebuyutan dengan Islam. Sebagaimana firman Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu yahudu wallazina asyraku. Wahai Nabi Muhammad, kamu akan mendapat manusia yang paling bersengatan membenci dan memusuhi kamu dan musuh bebuyutan agama Islam, yaitu Yahudi, Israel, dan sekutunya umat Nasrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal maksud Nabi, kecuali satu saja umatku yang masuk surga, ialah orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa umat Islam ikutannya adalah Nabi kita Muhammad. Tidak dinamakan Islam kalau ikutannya bukan Nabi Muhammad. Semua umat Islam yang lebih 73 golongan itu orang yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja kearifan dan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad supaya umat Islam di mana saja berada mampu menerima ajaran agamanya. Dibagi Nabi cara yang berbeda, semuanya untuk memudahkan umat Islam beragama Islam. Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Artinya Allah tidak membebani berat kepada diri umat Islam kecuali semampunya. Sabda Nabi, ikhtilaful ummati rahmatun, yang artinya berbeda-beda pendapat umatku adalah menjadi rahmat kemudahan kepadanya. Makanya tambah ilmu, tambah mudah. Kepada kita umat Islam yang tidak ada kesempatan belajar ilmu semua faknya, maka cukup pada kita kalau bidang fikih asal mereka mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Halal dikatakan halal, haram dikatakan haram, maka cukup kepada kita menilai umat Islam itu benar. Soal berlainan cara karena berbeda kemampuan. Kalau bidang tauhid pelajarannya, asal jangan menjawab perkataan yang 4 macam batas orang belajar tauhid, maka cukup ilmu tauhidnya. Yang pertama, aina, di mana Allah? Itu jangan dijawab. Kalau dipaksa orang jawab, Allah ada di dalam hati orang mukmin. Kedua, kaifa, bagaimana Allah itu? Ketiga, mata, kapan Allah itu permulaan menjadi Tuhan? Keempat, kam, berapa Tuhan itu? Kalau 4 kata-kata ini dijawab, maka baru salah ilmu akidahnya. Kalau bidang tasawuf, cukup asal jangan menyamakan Allah dengan hamba, makhluk. Allah tetap Allah, makhluk tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazzala wal 'abdu 'abdun wa in taraka. Artinya Allah tetap Allah sekalipun turun ke bumi. Hadis qudsi menerangkan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya wa yaqulu hal min sa'il fa a'ti su'lahu. Artinya Allah turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam waktu tahajud dan berfirman, adakah hambaku yang hendak meminta apa-apa, maka aku akan memberikan permintaannya. Walaupun seperti ini kata-katanya, Allah tetap Allah. Dan Nabi kita Muhammad waktu Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, tetap Nabi Muhammad hambanya, hamba tetap hamba sekalipun naik ke hadratnya. Kalau melihat orang berbeda dengan kita, berarti kita yang kurang, tidak lengkap belajar. Kalau melihat orang yang lebih dari kita, maka kita yang belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau umat Islam Nabi Muhammad ikutannya, maka selamat dunia akhirat dan umat Islam bisa bersatu. Tetapi umat Islam kalau ikutannya Yahudi dan Nasrani, maka kita sesama umat Islam saling bermusuhan, saling membedakan antara guru yang satu dengan guru yang lain karena kekurangan ilmu. Sifat watak Yahudi dan Nasrani dan musyrikin itu, mereka memecah umat Islam dengan adu domba dan diongkosinya. Bagaimana umat Islam dengan umat Islam yang lain supaya bermusuhan? Yang mudah umat Islam bermusuhan yaitu guru-guru yang senang menyalahkan guru lain, sampai dikatakannya guru itu sesat. Sabda Nabi, latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu bi hujri hubbin lattaba'uhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman. Artinya nanti ada sampai masanya umat Islam yang tidak lagi belajar ilmu agamanya dan guru-guru yang kekurangan ilmu pengetahuannya sungguh mengikuti cara-cara orang yang disebutkan dalam kisah. Mereka senang mengadu domba umat manusia, di mana-mana mereka menebarkan kejahatan karena hendak menguasai dunia. Dan kamu wahai umatku tidak merasa apa yang kamu perbuat
apa yang kamu lakukan? Kamu itu mengikuti mereka sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, akhirnya bertambah sehasta demi sehasta. Pada akhirnya semua kamu mengikuti mereka. Hitungannya saja umat Islam banyak, kemurnian Islam sejatinya tidak ada. Tidak ditakuti oleh Yahudi, Israel, dan Nasrani dan sekutunya. Akhirnya umat Islam diadu dombanya, maka perang antara umat Islam dengan umat Islam lain. Di kampung, guru-guru yang tidak terkenal memerangi kepada guru-guru yang terkenal. Sampai-sampai Yahudi, Israel, dan Nasrani dan sekutunya menyuruh mengerjakan maksiat, maka pemimpin Islam ikut juga. Alasan demikian, sampai-sampai kata Nabi, mereka mengajak kamu ke lubang buaya pun kamu umat Islam akan mengikutinya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang disebutkan dalam kisah? Mereka sedang adu domba dan hendak menguasai dunia. Apakah kaum Yahudi, Israel, dan kaum Nasrani dan sekutunya? Nabi kita menjawab, ya iyalah, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mendengar fitnah agama Islam pada akhir zaman itu, semua sahabat menangis sehingga tidak ada lagi suara selain tangisan para sahabat, karena mengingat perjuangan menegakkan agama Islam dengan darah dan jiwa para syuhada. Dengan sekejap karena hukum dunia, maka mau umat Islam mengikuti Yahudi, Israel, dan Nasrani dan sekutunya. Akhirnya Nabi bersabda, la yanju minhu illa rajulun arafa dinallah fajahada. Al-hadis. Artinya, wahai sahabatku, wahai umatku, kamu semuanya tidak akan selamat dari Yahudi, Israel, dan Nasrani dan sekutunya itu, kecuali kamu benar-benar belajar ilmu agama Islam sekaliannya, ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Orang itulah yang berani perang sabilillah, membela agama Islam, menyatukan umat Islam, memberi paham supaya pemimpin Islam jangan takut kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Artinya mereka Yahudi, Israel, Nasrani, dan sekutunya itu zahirnya saja bersatu, padahal hati mereka takut mati. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka yang lengkap ilmu pengetahuannya tentang iman, Islam, dan ihsan, sehingga mereka berani melawan mereka dan berjuang sabilillah? Nabi menjawab, Salman min ahli baiti. Artinya, orang yang berani melawan Yahudi, Israel, dan Nasrani dan sekutunya itu adalah Salman Al-Farisi. Salman dan keluarganya orang Persia, Iran. Karena Salman termasuk ahli baitku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah, rajin belajar ilmu agama Islam, terutama ilmu bela diri. Dari siapa yang berbuat jahat, niat dan perbuatan jahatnya tidak sampai kepada kita. Dengan semangat Idul Fitri, kita ucapkan minal aidin wal faizin, kullana wa antum bi khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابته أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والتقوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله لننال المراتب الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله